Jadi Wak Amung ini pernah tercatat sebagai driver pariwisata dengan rambut terpanjang di Indonesia. Bandung, Ponorogo, Jogja, Tangerang, Bandung 50 jam. Yes. Tidak semua cepat itu celaka. Iya, betul. Dan tidak semua pelan itu selamat. Betul. Makanya kami itu bukan pengemis sebetulnya. Iya, Yang pengen dikasih bantuan gitu. betul. Kami bukan peminta-minta. Sabar. Gampil diucapkan, setengah modal dilakukan. Kembali lagi di Tripod, Om Trip Podcast dengan saya Edo Saipuloh, Edo Ganteng demi Allah. Dan ini Om Diki. kita kedatangan tamu namanya Wak Amung. Wah, pokoknya mah artis TikTok. TikToknya teh namanya apa, Pak? Amung supir ulin. Amung Supir Ulin 07. Keren banget. Kosong. Kosong, benar. Dibalik-balik. Om, luar biasa nih supir kita satu ini ya. Tamu kita satu ini luar biasa. Beliau ini selain terkenal di dunia pariwisata, kalau di jalur Cipali itu ada artis namanya adalah Mr. Gaplek. Sangat terkenal artis Cipali. Nah, di pariwisata pun nggak kalah. Ada satu artis yang sangat terkenal yaitu Wak Amung ini. Jadi Wak Amung ini banyak sekali cerita-cerita unik, cerita menariknya kenapa sampai bisa menjadi seperti halnya artis ya di dunia pariwisata. Oke, tidak perlu lama-lama, kita mulai mulai dari sekarang, Om. Oke, Wak Amung, apa kabar? Sehat, Wak Amung? Baik, alhamdulillah sehat. Sudah divaksin? Udah. Ikuti Iya. anjuran pemerintah ya, sudah divaksin. Alhamdulillah negatif dari COVID juga ya. Positif terbuka duit. Positif bukan? Betul, karena memang yang namanya corona itu bisa menyebabkan koredas, dadas akhirnya. Ya. Awak sehat, Hmm. dompet sakarat. Orang Wak Amung, Sunda berarti ya. Sekarang ini corona ini udah varian Delta. Sebelum Delta, Alpha. Terus Delta, Alpha dibaca Innalillahi. Kata mah juga saluran listriknya Delta, Alpha. dibaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beratnya. Sekarang kita kepoin aja ya awal mulanya jadi driver nih gimana bisa sampai hit sekarang orang Bandung di juara pokoknya mah. Jadi tetap awal mulanya jadi supir itu tetap jadi kernetnya. Kernet sekitar tahun 90-an lah jadi kernet. 2 tahun, 3 tahun lah jadi kernet. Setelah itu bisa nyupir 93 bawa bis karyawan sampai 95. 93, 95 itu di bis karyawan. Bis karyawan. Saya itu keluar masuk ke bis malam Bandung Express. Oh iya. Bawa bis malam jalurnya ya beda-beda. Bandung Kudus, Bandung Surabaya, Bandung Denpasar gitu kan. Om, ada tamu kayaknya. Masuk. Waalaikumsalam. Oh ini si Om Daud. Sehat, Om. Kenal katanya. Guys, alhamdulillah. Woi, kamu mana? Aduh. Om, kebalik Om duduknya, Om. Hadap sini, Om. Kacamatanya di bawah begini. Itu kacamatanya kenapa di atas topi? Mana? Itu. Oh iya. Iya, pakai dulu tuh. Bagus baru jalan. Jalan kaki saya baru bangun. Ini kenal? Alhamdulillah. Kenal. Siapa kamu mana ini? Pasti kenal ya. Pasti ya. Pak artis sekarang ya. Ya, lanjut lagi Pak Mung tadi sampai Sampai mana? 95 tadi. 95 masuk bis malam Bandung Express. Bawa bis malam sampai tahun 2000. Oh, berarti 99 akhir. dari reguler dulu ya. Nah, Dari reguler dulu. Setelah itu ngelamar ke bis pariwisata 99 di Pakar Utama Keramat Jati Group. Legend, bis legend Iya, sekarang legend. itu bis legend itu ya. Sampai 2015, 12 tahun. Wih, 15 tahun. pas Krismon itu di mana nih posisi? Di pariwisata atau bis malam? Krismon
tahun berapa? 98. 98. Berarti masih di 98, bis malam ya, Masih di bis malam. Masih di bis malam. Tapi nggak kena dampak dulu. Sebetulnya kalau Krismon itu nggak kena dampak karena kita tetap ada kegiatan, ada kerja. kegiatan. Cuman cari uangnya agak menurun kan gitu. Gitu, dibanding dengan yang sekarang. Kalau corona, Wah, Wah, tentukannya tuh. sugan teh corona teh heureuy bagoy asli. Sugan mah heureuy nya. begitu corona 2019 nya. Ya, Hmm. 2020. 2020. Kan Covid-19, 2019. Booming-boomingnya 2020 kan. Iya. Nah, 2020. Setelah 3 bulan corona, kan kalau di bis pariwisata begitu corona udah order hilang. Iya, hilang. Ya. Hilang order. Cancel day. Cancel. Jadi dikira nate corona teh rek sekitar 3 bulan gitu ya. 3 bulan lah paling lama. Ah. Hanas. Bahasa Sunda sepertinya. Bae bahasa Sunda ge terkenal. Dikira itu corona itu cuma 6 bulan gitu kan. BPKB di sekolah. Oh, itu nu mana anu si skuter eta? Bukan, Oh, bukan. si Nemek. Di kuliah gitu kan. Ternyata sampai sekarang corona terbalik-balik si kehente. Betah ya di Indonesia nya. Soal aduh. Jadi Sugan teh heureuy bagoy. ya, Apa soal- asli? Mungkin nanti kamu akan indah pada waktunya. Sabar aja. Modar pada waktunya. Setelah kan saya bilang sabar, kamu. Sabar. Sabar. Gampil diucapkan, Nah, eta. setengah modar dilakukan. Amin. Amin. Ya, sehat-sehat semuanya. Nah, jadi Pamung itu masuk ke dunia pariwisata itu jadi awal tahun 2000-an. 2000-an. Di milenium baru. Nah, Sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, Om tahu nggak ada yang menarik dari Waamung ini? Kalau saya terbiasa panggilnya Waamung ya. Ada yang menarik dari Waamung ini. Jadi Waamung ini pernah tercatat sebagai driver pariwisata dengan rambut terpanjang di Indonesia. Wih. Nah, sementara kan di pariwisata itu kan dituntut rapi, Iya, Wak ya, betul, dituntut betul, rapi, betul. kelimis gitu. Betul. Kenapa Anda bisa sampai sepanjang itu? Itu dari tahun berapa, Pak? Rambut panjang? Dari pertama masuk di bis Tahun 2000 berarti? Dari tahun 2000 sampai? Nah, sampai 2016, 2017. 2017. Itu Ini fotonya berarti Om. Nah, ini ya. Itu sekitar 2010-an lah. Segimana panjangnya terakhir? Terakhir sepinggang. Sepinggang. Nah, sepinggang. Kenapa punya rambut panjang milih jadi driver? Kenapa nggak milih jadi iklan sampo gitu? Gitaris atau Atau gitaris? Itu bisa nggak gitar? kecrek. Kesrek paling bisa kesrek. Kesrek paling. Jadi gini. Saya itu paling senang ngukut rambut. Rambut panjang gitu kan. Cuman nggak tahu. Sampai sekarang juga masih bingung gitu. Saya itu kok orang juga pada heran gitu. Sementara di bis pariwisata itu kan dituntut dengan kerapihan kan. Betul. Penampilan yang Penampilan gitu kan. Kok saya bisa lolos gitu kan, bisa rambut panjang sampai sepinggang. Sampai sekarang juga saya nggak tahu. Bahkan big bossnya langsung tahu rambut saya sepinggang, tapi nggak pernah nyuruh dicukur. Andai kata disuruh dipotong, Mending dulu ya, bukan sekarang, dulu. Kalau ada yang nyuruh dipotong, mending keluar kerja daripada harus potong rambut. Itu dulu. Ngeri. Benar, ngeri. Sampai orang kantor nyuruh dipotong rambut. Saya bilang, kamu tuh cuman orang kantor. Sedangkan big boss aja nggak pernah nyuruh saya dicukur. Dulu. Tapi punten eta pamake lain bau panjang. Ingat. Biasanya orang Sunda mah sope ya kuat mah tidak ada. Woi, kalah sare. Aduh. aduh nunutan, Bray. Aduh. Ada pertanyaan buat Pamung nih. Jadi gini ya, Pedik saya mau nanya. Coba. Kamu boleh dibilang apa?
Teuing. supir rambut terpanjang. Panjang. Saya tuh leader rambut terpanjang juga. Boleh deh, dibuktikan? Jangan. Ini pokoknya Pak, sedikit aja yang atas, yang atas, yang atas. Nah, jadi modelnya kayak Cina zaman dulu gitu, runtun 2 meter. Jadi kalau Pak Amung dulu cocok di iklan sampo, kalau ini iklan Peditox. Penghilang kutu rambut. Aman ya. Aman. Jadi biar rapi lah kalau Nah, misalnya. ngomong-ngomong rambut, ada pertanyaan juga ya, apa bedanya soto? Soto dengan Siti, Apa? gitu kan? Jangan. Apa bedanya soto sama Siti, Pak Mung? Ai soto meloba kacang. Ari soto mah rambutnya bodas. Nah, kalau Siti mah rambutnya hitam. Lanjut lagi nih, kenapa terakhir teh kan di dunia pariwisatanya? Iya. Kenapa mentok di pariwisata, nggak nyoba lagi yang lain gitu? Kenapa langsung jatuh cinta di dunia pariwisata? Di dunia pariwisata itu cara kerjanya santai. Kita sebagai pengemudi minim beban. Maksudnya beban? Nah, kalau di reguler itu kan dituntut dengan kecepatan. Oh, iya. Apalagi bis malam kan. Waktu ya. Target mungkin Target baru waktu, kan? target harus sampai jam berapa? Kita selelah apapun tetap kita harus ngejar waktu. Itu di reguler. Terus yang kedua, yang mungkin kalau penghasilan ya relatif ya. Cuman kalau dibandingkan penghasilan di reguler sama di wisata, penghasilannya hampir sama, cuman kerjanya yang beda. Yang beda. Nah, kalau misalkan penghasilan sebulannya seini, di reguler kerjanya 30 hari. Tapi kalau di wisata penghasilannya segitu, kerjanya cuman bisa 15 hari, bisa 20 hari. Nah itu. Terus itu cara kerjanya. Kalau di wisata kan santai, kadangkala kalau miliknya lagi bagus kerja 2 hari 3 hari bisa makan sebulan. Nah, itu panennya main. oh panen. Ditambah lagi dengan Pasti. kalau di reguler kan dituntut kecepatan. Tapi Kecepatan. kalau di pariwisata itu kan dituntut kenyamanan, Kenyamanan, keselamatan. keselamatan itu. Beda. Cuman imbasnya di wisata ya sekarang. Tahu golnya. Yang bahasa sekarang ya, soak. Nah, kan sekarang lagi dampak nih pariwisata, kenapa nggak nyoba lagi ke bis malam nggak atau sama wae ditarutup? Sebetulnya ada sih peluang, kemarin juga pernah masuk lagi ke reguler. Cuman kalau untuk sekarang itu nyali sudah menurun. 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 Efek geus boga insuk gitu. Tapi yang menurun nyali bukan stamina ya. Nyali. Kalau stamina mah Berani dicoba. Kemarin saya pas corona drop anak pesantren Gontor Ponorogo, Bandung, Ponorogo, Jogja, Tangerang, Bandung, 50 jam Buset. total. Total 50 jam Itu ya. engkel nggak bawa. Nggak double ya. Nggak double. Kalau stamina, tapi Hmm. kalau nyali Stamina nama, kieu. Nah ini kan Wamung ini kan salah satu driver terkenal ya di dunia pariwisata ini ya, di dunia pokoknya bukan sosial media, Sosial pariwisata, media. semuanya siapa nggak kenal ya? Iyalah. Nah ini Wak, gimana awal mulanya bisa terkenal? awal mula sebetulnya dari dulu juga biasa-biasa ya. Begitu masuk ke SCH, Scorpion Holiday. Saya nyobain ke Scorpion Holiday. Waktu itu lagi booming-boomingnya Om Telelet Om. Lagi booming-boomingnya. Pas begitu masuk ke situ, lagi booming-boomingnya Om Telelet Om, masuk ke situ. Nah disitulah saya terkenal, gitu kan. Saya juga nggak tahu, pas lihat sejarah, kok kenapa yang
yang terkenalnya itu Scorpion Holiday gitu kan. Gitu. Ternyata awal mulanya Om Toilet Om itu dari Scorpion Holiday. Oh. Memang dari dulu juga banyak ya. Bukan ECH aja. Yang pertama bis pakai telolet itu mobil-mobil Sumatera. Nah, diikutin sama mobil Jawa. Efisiensi. Masih 3 corong kan. Iya. Telolet itu 3 corong. Nah, itu nadanya ya gitu-gitu aja kan. 3 corong. Nah, Scorpion Holiday bikin beli yang 6 corong. Corongnya 6. Iramanya beda-beda. Banyak gitu. Dan lagi pula belinya juga nggak di Indonesia. Oh, jadi Pakistan. pesan dari luar itu Dari ya. Pakistan. SCA itu di Bandung. Bekasi. 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 Itu beli dari Pakistan. Jadi tombolnya juga 8. Jadi nadanya banyak gitu kan. Kalau yang 3 corong, tombolnya cuma 1. Nah, berarti Pak Amung salah satu yang sering membunyikan Nah, telolet. Itu. Di situ berarti awal Mulanya di artis situ. TikTok lah ya. Terus temen bilang, cobalah bikin Instagram gitu kan. 2016 saya bikin Instagram. Ternyata langsung booming. Followers. Follower itu Followers, sehari bisa Sehari seberapa? 5.000. Wis. Orang. Iya, bukan jangkrik. Itu sehari 5.000 5.000 yang nge-follow itu 5.000. Kesini paling sehari 2.000, turun lagi 1.000, turun lagi 500 gitu. Sampai sekarang, dulu kemarin sebelum corona followernya 48.000. Wih, Sempat 48.000 follower, sekarang nurun, hilang 8.000. kenapa? Karena faktor Covid. Karena faktor Covid. Ngaruh ya follower. Iya pasti. Disangkanya ke pae. Ayam ada. Iya. Tapi malah rame di TikTok. Tapi tiba-tiba muncul di TikTok kan. Awal mula bikin TikTok bulan puasa kemarin, anak bikin bikin TikTok. Ya, nanaonan itu sih gak budak. TikTok kan anak kecil kan gitu. Ayo cina bikin we, ya ternyata bikin iseng. Bulan puasa. Bikin konten asal-asalan, followernya lumayan. Sekarang follower TikTok 30.000 Orang. 30. semut. Kalau Instagram sih baru 3 bulan. Tiga Baru 3 bulan bulan. udah 30. Tiga Berarti bulan. memang benar-benar terkenal. Wih, keren. Enak nggak sih Om jadi orang terkenal di dunia pariwisata? Enak gak enak? Gak enaknya apa? Om? Enak gak enak? Enaknya ya lumayan lah. Tiap kita berangkat ke luar kota pasti ada yang nanya. Pasti ada yang kenal. Ada yang kenal. Walaupun saya nggak kenal mereka gitu kan, tapi mereka kenal saya. Itulah. Ya. Nah, tapi kalau nggak enaknya di saat kita sudah nyampe lokasi tempat wisata, harusnya istirahat karena pada berdatangan pen gitu kan. Pen orang Sunda kayak udah eta Sunda pen datang bingung atuh nya mau di Sanggarepan Tunduk. tidak di Sanggarepan Sangat sombong ya. sangat sombong. Wah, kurang deui Ya, followernya. jadi enak gak enak gitu. Itu yang datang itu berarti mereka rata-rata yang bismania itu. Bismania yang minta foto lah, yang pengen ngobrol lah, gitu kan. Banyak, rupa-rupa. Tapi saking terkenalnya katanya pernah dipanggil net. Oh itu gara-gara telolet ya. Cuman waktu itu saya lagi di Bali. Net 86 atau Net TV. kirain teh yang beting-beting teh Prabu. lain net poli lain. Net TV ya. Cuman yang berangkatnya itu teman saya pakai mobil saya. Oh, jadi diwakili. Diwakili. Tapi mobilnya tetap punya kamu mobilnya ya. tetap mobil saya, tapi yang berangkatnya teman. Nah, soalnya saya kan lagi di Bali waktu itu. Gitu. Tapi terkenal juga itu teman yang dipanggil. Oh itu lebih terkenal dari saya, Oh. karena dia artisnya.
Dia Padahal pengeluaran- pemain nama Pak Amung gitu. ya sama-sama lah, kita sama-sama bekerja gitu kan, sama-sama terkenal gitu. Jadi kalau urusan bekerja itu perusahaan nggak bisa maju dengan satu orang. Ya, Harus kerja sama. tim ya. Betul. Suka dukanya ini kan bis kan mobil besar ya. Suka dukanya membawa mobil besar itu apa sih? Suka dukanya bawa mobil besar, pertama bangga sih. Tidak semua orang bisa bawa mobil besar. Iya, betul. Kalau bawa mobil kecil kan hampir 80% manusia di dunia bisa bawa mobil kecil. Tapi kalau bawa mobil besar kan jarang-jarang lah orang ya. Gitu kan, itu bangga. Tapi kalau kebiasaan bawa mobil besar, karena mobil itu asa Ngadiukan aspal. kagokan batur ya lah, gibang dina kagok. Nah ini kan mobil besar ini kan otomatis dengan penumpang yang banyak ya, dengan penumpang yang banyak, dengan cc yang besar gitu kan. Terkadang si bis juga kan perlu nih kita mengejar waktu ke bandara atau ke stasiun, kecepatan agak tinggi. Kalau istilahnya kalau bahasa Sunda itu kagok gimana sih cara pengeremannya tuh gimana nya? Kalau di bis itu beda ya. Jadi kalau lagi kecepatan tinggi ada tanggung. Kalau kita nggak kerem, ya, itu perhitungannya keputusannya per detik. Nggak kayak pejabat bikin keputusan bisa berhari-hari kan. Iya betul. Bikin Bisa keputusan di bisa level-level. berbulan-bulan lagi pulang mengeluarkan biaya banyak gitu kan. Itu kalau supir itu per detik Kajeng. kemana asal bisa selamat gitu kan. Eta kalau misalkan ada tanggung gitu ya, kalau menyangkut masalah kecelakaan itu ya Takdir Allah. Allah yang ngatur. Ya. Kalau yang menentukan Allah yang menentukan, kita hanya bisa berusaha untuk menyelamatkan. Kalau toh itu harus celaka ya celaka. Yes. Tidak semua cepat itu celaka. Betul. Dan tidak semua pelan itu selamat. Betul. Contoh, mau dicontohin? Boleh? Nah, kalau kita dikejar anjing harus cepat apa harus lambat? Lari. Cepat. Itu kan. Kalau lambat kita Santau. disantau. Digabrung ya. Jadi memang risiko kalau berkendara ya dua, kalau nggak nabrak ditabrak. Nah itu dia. Cuman gini. Orang suka berpendapat lain. Iya. Orang kalau bis celaka itu wow ugal-ugalan. Ya betul. Banyak hampir. Nah, padahal yang namanya celaka itu tidak kencang, tidak pelan. Kalau harusnya celaka ya celaka. Nah, Cuman ada presentase kan. Kalau kita bawa kendaraan cepat ya celakanya kayak gimana. Kalau kita bawa kendaraan pelan ya celakanya kayak gimana. Itu presentasi. nah saya teh lihat di TikTok ada kode-kode rating ya. Itu biar jadi pengendara mobil kecil dia meragukan gitu. Itu sebetulnya gini. Kemarin saya bikin di TikTok itu membahas masalah sen ya. Nah, karena waktunya cuma dikasih 1 menit, jadi tidak full. Jadi Coba akhirnya kasih full. jadi booming gitu kan. Ya. Banyak orang yang ngebully lah banyak. Jadi sebetulnya sen bis itu memang beda. Terutama bis malam sama para wisata itu beda. Bis malam sama para wisata itu sama sennya ya. Yang beda itu dengan truk, dengan mobil kecil beda. Itu berlaku di Pulau Jawa. Kalau Sumatera kebalikannya. Kenapa? Saya begitu masuk 95 ke bis malam, itu sennya udah beda. Udah beda. Beda kode. Beda kode. Nah, sedangkan aturan dari Disub, dari Kementerian Perhubungan, itu sudah diatur dalam Undang-Undang 112 ayat nomor kalau nggak salah 20 gitu kan. Tahun 2009. Sedangkan saya sen itu dipakainya dari 95 saya udah sen kayak gitu. Oke. Siap. Jadi kenapa
kenapa tujuannya beda? Kan kalau bis itu suka konvoy. Suka konvoy. Iring-iringan. Iring-iringan. Nggak tahu itu yang pencetusnya siapa, nggak tahu. Saya juga sampai sekarang nggak tahu. Cuman sampai sekarang mengikuti ya seperti itu. Siap, mantap. Oke, sobat Om Trip semua di sini, teman Om dan juga Travelmate pasti penasaran tentang penggunaan sen di bis ini ya. Jadi kalau kita lagi mengikuti bis, kita bisa lihat sennya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan ulas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Tripod Om Trip Podcast. Kembali lagi di Tripod, Om Trip Podcast. Tadi sempat kepotong ya, gimana caranya kode-kode bis biar pengendara yang di belakang atau mobil-mobil kecil nggak ngagokan ya Pak Mung ya? Boleh diceritain Pak Mung dilanjut. Jadi begini, saya tegaskan lagi ya, karena kemarin itu nggak komplit gitu kan. Jadi penggunaan sen itu, bis itu kalau lagi perjalanan kencang, itu kalau dia ngasih kode sen kiri itu bukan ngasih jalan. Sen kiri itu bukan ngasih jalan. Beda kalau truk kalau diikutin dari belakang, kalau dia ngasih sen kiri berarti ngasih jalan. Kalau bis itu enggak, kebalikan. Bis itu kalau ngasih lagi jalan, ngasih sen kiri, itu ada lawan arah. Oh, pas sama mobilnya gitu. Pas lawan arah. Nah, kalau bis itu pakai sen kanan, berarti lawan arahnya kosong. Bisa ngebuntut. Bisa ngebuntut, bisa nyalip, bisa. Tapi beda lagi dengan Sumatera. Sumatera beda lagi, kebalikan. Jadi sen kiri itu kosong. Berarti sama kayak truk kalau Sumatera. Kalau di Sumatera sen kiri itu kosong. Bahkan nyalip aja bisa sen kiri kalau kosong. Kalau sen kanan Sumatera, kalau sen kanan itu bola tanggung sebutnya. Nah, itu kenapa bisa beda Sumatera sama Jawa? Ada pencetakah siapa yang pertama atau kalau Sumatera itu mengikuti aturan kayaknya gitu kan. Kalau Bandung nggak tahu. Soalnya saya begitu masuk di bis malam 95 itu sennya udah kayak gitu. Bis malam udah kayak gitu sampai sekarang gitu. Ya, diikuti sama bis-bis para wisata sama. Jadi intinya kalau kita lagi konvoy kita tahu kode. Jadi kita itu antara sopir yang depan dengan yang belakang itu kayak yang ngobrol. Kayak ngobrol. Lewat terhitung itu? Jadi kalau nyalip walaupun yang depan nyalip di belokan, kalau masih pakai sen kanan boleh kita ikutin. Berarti masih yang kosong. depan, berarti yang depan itu ngasih kode, ayo ikutin saya. Tapi kalau lampu sennya kan sama kan lampu sen yang di Jawa Barat, Sumatera, apakah sama nyala mati nyala mati nyala mati Itu sama? bolotong. Kan kelap kelip gitu. Ada lagunya. Takutnya yang lampu sen yang Sumatera koneng terus. Bolotos. Error lagunya. Translate. Bingung kan itu kan. Makanya gini, suka kalau pernah lihat, karena bis malam itu paling istilahnya paling diwajibkan untuk ngasih kode. Makanya bis malam di Jawa kalau sennya mati suka ditulis. Mau sennya mati, mau lampu remnya mati suka ditulis di belakang pakai kertas. Awas sen mati. Atau awas lampu rem mati. Itu. Karena apa? Untuk menjaga mobil belakang nabrak pantat. Nah, makanya kita itu di Jawa kalau bis malam sama para wisata itu apa istilahnya? Kerjasamanya. Iya. Lewat terhitung itu. Lewat rating itu. Nah, kalau buat supir bis yang baru masuk itu memahami itunya gimana? Soalnya dari teori dan pengalaman beda kan? Iya. Itu bisa lewat arahan. Nanya-nanya gitu. Kalau misalkan dari supir truk ngelamar ke supir bis para wisata atau ke bis malam gitu kan. Kalau si orangnya itu jujur, itu paling dikasih tahu. Pak, misalkan gini, saya baru pertama kali bawa bis malam atau pertama kali bawa bis para wisata, gimana caranya di jalan?
Nah itu pasti dikasih tahu. Tapi kalau orang yang ngerti itu setengah jam aja udah ngerti. Ya. Begitu sen kiri kok sen kiri banyak lawan arah, sen kanan kok kosong. Oh berarti Oh udah iya, ngerti. udah paham. Oh berarti karena apa? Kalau orang yang ngerti itu dia pasti paham dengan Membaca situasi. ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita tinggal, kita harus menghargai adat istiadat. Misalkan dari truk ke bis. Dunia truk kan beda. Nah, dunia bis juga beda. Adaptasi. Kan. Jadi jangan sampai dunia truk dibawa ke bis. Itu nggak nyambung. Gitu. Bukan pergaulannya, bukan caranya. Cara di jalan. Cara di jalannya gitu. Banyak orang yang tanya, kan katanya saya dari truk bisa nggak bawa bis? Bisa. Cuman caranya yang beda. Kalau bawa bis mah semuanya juga bisa. Bawa kendaraan semuanya bisa. Memahami sebenarnya. Apalagi dari truk ke bus sama-sama gede. Itu bisa. Cuman cara kerjanya yang beda. Gitu. Cuman adaptasi cara kerjanya aja. Gitu. Om Daus selaku tour leader atau tour leader. Tour leader. Tour itu Tour itu apa? Ulin. wisata. Ulin. Leader itu pemimpin, jadi pemimpin wisata. Pemimpin. Pemimpin Ulin. Pemimpin Ulin. Kacung masalah kalian. Supir Ulin. Jadi Saya pemimpin Ulin, dengan Ulin. Pernah satu bis dengan Wamung Pernah satu bis sama satu tempat duduk. di Lahun. Kumaha? Supir nih. Saya nih. Numpang dong. Neng. Gitu. Ngobrol. Waktu kemana? Ke Jogja mungkin. Jogja. Jogja. Tapi Dari Bandung tuh. dari Bandung. Bawa rombongan mana ya? Kampus lah, kampus ada kampus ya. Kampus. Kalau nggak salah itu bawa 5 bis kalau nggak salah. 4 itu. 5. Itu 4. 5. Jauh. 5 bis. Oke. Kalau 5 bis saya kebetulan sama Pak Amung. Waktu di daerah kan waktu kan Bawangnya. Sana ya, taunya Bawangnya. Acan. Jadi lewat apa? Selatan tuh. Lewat Tasik kan. Saking ya namanya tamu kan pasti pada tidur, ngantuk kan. Gak mungkin dong saya tidur. Karena kapal lagi ya Bawangnya. Makanya kalau udah pasti kan. Kamu tidur, saya tidur tuh kan. Tidur. Pak Amung pus sare wae tuh. Saya tembalan. Kamu nyupiran wae. Jadi ada tugas masing-masing. Kamu nyupiran wae. Itu ya. Itu yang paling Paling berkesan ya. paling berkesan. Kan nyupir. Tapi benar nyampe ke Jogja. Alhamdulillah sampai Kemana? waktu itu langsung kunjungan ke kita ke ini dulu Semarang dulu. Katanya ke Jogja. Lewat dulu Semarang. Oh, Semarang. Dari Semarang baru lewat tol, masuk tol. Tol naon lah tetep Amung. Dengaran. Eta Pengarang lah, soalnya kan saya kan tidur terus gitu. Tidur. Jadi pas makan siang tuh lewat komplek makanan rumah makan bintang laut kan ada teh. Bintang laut. Kan jalan banyak kan pangkal lah. Kamu nggak asup mah, awe gabres we tuh. Gabres tadi. Asal rusak mah. Aja. Aku apa tenang kalau. Karena senior udah punya hitungan, tapi nggak kena. Alhamdulillah ya sudah Jadi sampai selamat sampai di sini. jadi di wisata mah nggak terpaku jalan besar. Tah, Kadang jalan kecil, kadang jalan nggak masuk, kadang jalan buntu jalan buntu, kadang kudu nuar kai mau gantar ngangkat kabel. mau gantar gitu. Apalagi kan sekarang mobilnya pada tinggi-tinggi. Nah, tinggi-tinggi. Iya. SHD super high deck gitu kan, tinggi-tinggi. Jadi konsentrasi itu jadi nambah. Anu pertama konsentrasi depan, belakang, kanan, kiri. Cukup. Sekarang jadi nambah. Atas. Depan, belakang, kanan, kiri, atas. Iya. Gitu. Atas. Jadi nambah. Jadi aturan dunia bisnya dipertinggi,
dunia tatangkalan nggak pernah ya. Apalagi di Bandung Iya, ya. Kalau di Bandung apalagi banyak Wah, kabel melintang. soak. Justru kalau di Jakarta itu kan si kabel itu ya, kalau masih ada yang di atas jalan itu kan dia mengikuti arus di Ya. pinggir jalan, jadi nggak kena. Enggak Kalau di Bandung kan melintang kabelnya. Nah, pengalaman mungkin pernah masuk ke jalan sempit atau di prank gitu. Kodang sang. Perwis. Apa tuh cenah ka dia teu nyaho jalan teh. Sering kalau di para wisata, bahkan bersih tegang para saya jeung panitia sering. Sering. Ada salah satu hal yang lucu, masuk ke kampung. Belum. Itu daerahnya daerah Panturaan lah ya. Semarang. Masuk, jalannya kecil. Sedikit. Tapi ada bis karyawan yang hilir mudik, ngangkutan karyawan. Nah, saya kan bisnya panjang, hampir 12 meteran lebih dah. Saya bilang ini nggak masuk, katanya panitia masuk pak, nggak masuk, apalagi di depan tuh ada belokan, patah gitu kan. Kalau bis saya nggak masuk, sampai si panitia tuh bilang wah saya kecewa katanya. Yang datang supirnya masih belajar. Wih, mantap. Saya tanya, emang bis apa sih yang keluar masuk? Bis karyawan katanya, bis karyawan. Nah, saya kan bingung, bis karyawan. Oh gini, saya nyuruh kenaik beli tali plastik ke warung. Nah, untuk apa istilahnya? Meyakinkan. Bisnya sekarang udah pergi apa belum? Sebentar lagi katanya. Lewat. Oh. Benar, bis lewat. 3/4. Medium. Mikro. Saya bilang ke panitianya, Bapak pegang yang tali yang di depan, saya pegang tali yang di belakang. Ukur. Diukur lah. Medium. Ukur. Nah, segini kan Pak ya? Ya. Sekarang kita ukur mobil kita. Diukur, cuman setengah badan. Iyalah. Si panitia langsung, iya ya, nggak tahu. Berarti siapa yang masih belajar? Bapak yang belajar. Itu kamu. Enggak. Oh, tebal. Jadi suka dukanya di bis para wisata itu. Jadi tiap hari tetap belajar dan belajar. Beda dengan reguler. Reguler, misalkan saya di reguler 20 tahun. Bandung Jakarta, hanya terminal ke terminal. Tahu lah. Iya. Logam segede kieu ge apa? Pasti. Di wisata beda lagi. Tiap jalan beda rute, tiap jalan beda tempat wisata gitu. Jadi bohong kalau saya itu di wisata sudah 20 tahun atau 30 tahun saya udah mulai bohong. Hoak. Wah. Tetap kayak yang namanya di wisata selalu belajar dan belajar. Tidak ada senior junior. Sama. Cuman yang membedakan jam terbang. Nah ini Om, ada satu lagi keistimewaan dari Waamung ini ya. Saking seniornya beliau di dunia pariwisata, juga saking seringnya dengan guide-guide ya. Jadi Waamung ini bisa guiding. Bisa guiding juga ini. Itu benar Wak ya, pernah juga kejadian ya? Iya. Gimana tuh ceritanya Wak? Ada TL tuh leader ya. Kayaknya belajar itu ya, masih belajar ya. Bukan saya, bukan. Tapi kalau di kayaknya iya nih. Takut iya. Coba lihat kopinya. Mungkin gini. Kalau saya kan dari dulu juga hidupnya berwak-berwek lah ya. Gimana ya bahasa Indonesia ya berwak-berwek kita namanya. Bahasa Indonesianya beberewesan. Jadi kalau lagi jalan itu nggak bisa diem gitu. Selalu pengen ngobrol. Capruk gitu. Saya ingin tahunya gede gitu ya. Ngobrol gitu ya. Walaupun panitianya nggak mau ngobrol, saya suka ngobrol sendiri kayak orang gila. Ketawa sendiri kan. Pas ke Taman Safari kan, Taman Safari. Kalau nggak salah TL-nya cewek ya. Cewek cowok. Cewek ya, cewek. Serius? Anak sekolah lagi belajar gitu. Dia kan cuman taunya gajah. Gajah yang di depan itu. Yang taunya gajah, kuda, itu yang lainnya nggak tahu gitu kan. Jadi tiap
tiap dia menerangkan cuman gajah. Saya bilang sini. Saya ngomong. Nah, saya ngomong. Bukan saya sok tahu, cuman kan ke taman safari itu udah kalau Sering. dulu itu bisa seminggu 3 kali 4 kali gitu kan. Jadi tahu nama-nama binatang itu kan. Jangkrik ngaliwat wae tahu apa. Jadi saya yang jadi guide sambil nyupir. Itu juga karena apa? Karena kecepatan begitu apa istilahnya? Jalan di daerah wisata Taman Safari kan nggak terlalu kencang kan, paling juga 5 km per jam, Iya, 10 betul. km per jam. Jadi sambil nyupir sambil pegang mic juga aman kan, Aman. gitu kan. Saya menerangkan bahwa ini binatang ini lahirnya di sini. Nggak capruk kan. Sambil nyupir. Sambil nyupir kan. Berarti si ceweknya ginian weh boy. Iya, Lip sync. gitu. Sejarah awal dari binatang itu dari mana? Lamun teu percaya, sok we tanyakeun ka binatang nah. Kalau emang ada, Bapak tahu kok itu binatang dari negara anu. Ya kalau ibu nggak percaya silakan tanya ke binatangnya dia dari mana gitu. Ya malah lahirnya di dia caranya. Seperti panda kan ya ngomongnya. Panda kan bahasa dari mana? Dari induknya. Iya. Nah, induknya mah ya panda mau lahirnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Dari untuk mana? Driver bis biasanya kelihatan kayak oh ini mah TLT baru nih. Nah, Mungkin dari cara megang mic Itu atau saya udah tahu. cara ngelangkahnya Pak Mung dah. Dari pegang mic aja udah gemeter. kelihatan ya. Waduh. Dari cara bicaranya juga udah beda. Gitu kan. Biasanya suka dikerjain yang kayak gitu enggak? Sorry. Pas pertama saya jadi TL, emang jadi kan kumanya Pak Mungnya egois. Egois tau? Grogi. Egois. Di pikiran lain diucap lain ya. Emang baru pertama itu kayak Ancol. Kemana? Ancol. Lewat mana? Ancol. Emang ke rumah pas kebetulan si tamuan teh non promo teh kan gabungan. Iya. Kayak ratenya aduh nyemak mik. Ngumpul wah bener. Betul cek sampai wah iya mah. Pasti iya mah non pemula iya mah ya. Wah iya mah pasti. Pemulanya itu yuk hitung. Jadi kelihatan kalau tehnya masih baru itu kelihatan. Digawean tuh, Pak. Digawean. Di prank namanya. Kita hitung jembatan. Nah, benar. Jembatan kumaha ya? Hitung jembatan, ngitung lampu merah. Itu suruh dihitung. Lalu kayak gini. Saya dapat pesan dari bos kamu. Bandung dan Jogja. Kamu harus ngitung jembatan yang dilewati. Terus sama plus dengan lampu merah. Oh gitu, iya. Itu pesannya dari bos kamu gitu kayak gitu. Dia kan jadi nggak gitu, jadi nggak tidur. Sampai ditulis. Pak, ini daerah apa? Ini tulis. Yang dayak tanya. Loh buat teman-teman Om hati-hati nih kalau pegang mic jangan gemetan, pede aja ya nanti disuruh ngitung Terbakar. lampu merah nih. Buat teman-teman yang masih kuliah PKL hati-hati. Lampu ya. merah adanya di mana kan? Di pinggir. Enggak. Di Di atas atas. lampu kuning. Oh, benar. Lampu merah di situ. Saya suka tanya ke TL yang senior kalau ngerjain ya kayak gitu. Bandung Jakarta, Bandung Jogja. Berapa lampu merah yang kita lewati? Ada yang bilang 30, ada yang 40, ada yang 50. Saya bilang nggak ada lampu merah yang kita lewati. Lampu hijau ini lewatnya. Karena lampu merah kita berhenti. Nah, bablas tuh. Kalau lampu hijau baru lewat. Kalau si TL anyar berarti benar Oh, gitu ya. Gitu. Nah, itu. Jangan. Jadi makanya itu hiburan. Hiburan. Untuk menghilangkan kejenuhan. Tapi si itu jadi jenuhan TL na. Enggak. Kudu istirahat jadi kieu. Itu memang harus. Itu memang istilahnya jadi Pengenalan. budaya, jadi budaya ya. Ospek. Karena sama bosnya kan nggak di ospek. Di ospek ku supir. Nah nanti kalau dia udah senior ketemu lagi, wah. Kayak nanyok. Gawean kan, gawean. Gawean. Oh, poin mau beres ya. Pasti siapa sih pasti kan.
Berarti itu mungkinnya salah satu bisa Pak Amung bisa terkenal teh, mungkin gitu juga ya. Ya, Dari ngeherian. Waktu saya nanya Pak Mung nih, Pak Mung selama tur nih wisata, Pak Mung kan supir, pernah nggak Pak Mung ketinggalan? Ketinggalan pernah tuh Pak Mung? Jadi jangan peserta aja ya. sebetulnya Kecuali tinggalin bus baru dong. Keluar toilet ya, keluar toilet. Kayak bus kamar. pernah. Dia punya kernet, tapi bukan di Oke, nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Maklum, kalau memang selebgram ya seperti ini. matiin aja. Ayang beb mungkin itu. Ayam beb. Saya pernah, tapi bukan di pariwisata, di Wisma Alam dulu. Sementara kernet saya itu bisa nyupir kan, macet di alas roban. Nah, saya bilang, saya mau ke air dulu. Oh iya. Begitu saya ngaleos, ngaleos teh. Ngeliwat. Mau lewat ke air, pas depan jalan. Sementara kalau bisnya diem, Bukan. itu ngagokan kan, ngagokan yang di belakang. Kapaksa, bukannya dipajukan. Begitu keluar dari toilet, bus aing bingung gitu. Itu kok, wah lancar pisan ya. Udah nggak ada. Saya sampai nyegat truk. Truknya nggak mau berhenti. Oh, sakana begal. Buka jaket, pakai baju besi kan. Nah, tahu baju besi? Gimana baju? Nah ini baju besi. Baju seragam. Seragam. Baju seragam. Nah, kan pakai jaket, buka berjaket. Mas ikut mas. Mau kemana? Ke depan ngejar bis. Oh kenapa? Saya lagi ke air, jalan lancar. Terus mobilnya di bawah siapa? Kenek saya. Waduh. Sampai ini ikut ngejar. Untungnya begitu kenek itu ngerti. Begitu ada yang lebar, dia baru berhenti. Itu pernah ketinggalan. Carekan tuh ku Pak Amung itu. Enggak. Memang harus seperti itu. Emang ya. harus seperti Daripada itu. jadi penyebabkan kemacetan, Daripada jadi pi omongan. mendingan kena pica capekeun. Tapi biasanya sok selain ngajalan teh, ngajalan kenek oge mah. Ngajailan kenek sering. Di warang ngojai. Di bis malam paling parah di bis malam. Kalau di wisata, alhamdulillah kalau di wisata itu kita kebanyakan kernetnya kalau bahasa keren helpernya, kenek teh helper. Orang-orang itu senior lah, tahu kerja. Tapi kalau di bis malam mah sering senior ge bisa dikerjain. Bisa. Karena kebiasaannya tidur kan. Nah, iya. Kerjain. Rem setting. Nah, bukan. Begitu hujan, ada lubang. Oh. Nah, ada lubang, air, Ah. genangan air berhenti. Pas di itu di depan kan. Nah, Pas begitu dia berhenti, kan? Weh, muatan. Otomatis kan si kernet itu begitu bangun buka pintu, turun, gejebak. Ojay. Sakit aja maunya. Itu sering kalau di bis malam. Ada lagi satu, kernet lagi tidur, ada orang gila di jalan. Masuk set. Begitu udah ngareneng, Berdampingan. digeingkeun di bangunan. Seorang Bangunin. Nah, dibangunin. Bangunan mah ngecor. Seorang gilana. Nah, si keneng itu. Weh, muatan. Begitu buka pantau dia ada orang gila. Digeneng. Mau kene benernya. Dituyun. Gelo. Disuruh masuk. Kata saya, kamu gila? Orang gila suruh masuk pas dilihat wacing. Beri nunutan ya. Penurutan. Sering kalau di bis malam, kalau di wisata jarang. Jarang kalau di wisata. Karena di wisata itu nggak tahu kalau di wisata yang lain. Kalau selama saya di wisata ada sih dulu pernah di wisata, cuman belum berani ngerjain kenaik.
Kenapa? Di wisata. Di wisata dulu, di Pakar Utama belum berani karena masih takut. Kalau sekarang banyak sih, karena ngerjain orang itu adalah hal yang menggembirakan. Nah, menyenangkan ya. Tapi pernah ada yang sampai pundung gitu keneknya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, karena kalau memang dia punung ya berarti Ya mal. Magal. selesai. Mau cocok artinya. Mau dibere gitu ya. Tapi kamu pernah teh jeung tu leader pernah pasehat teh? Kalau saya pribadi belum sih. Pasehat ada masalah naon dia kumaha. Kalau berbeda pendapat, Nah, beda pendapat. Kalau berbeda pendapat ya, cuman tetap kalau kita dipakai oleh travel, otomatis tampuk, aduh gelonya tampuk aja, namanya tampuk deh. Tampuk kepemimpinan kan ada di travel kan. Iya. Kita gimana travel? Cuman kalau misalkan ada rute yang ngeragaji Yang tidak sesuai. yang tidak sesuai baru dikasih tahu bahwa ini harusnya ke sini dulu baru ke sini. Jangan ke sini nanti balik lagi ke sini. Bukan apa-apa. Satu, korbannya tenaga, dua BBM, ketiga waktu. Waktu, betul. BBM ya. BBM. Oh. BBM. Apa? Bensin. Oh, BBM. Solar. Bahan Bahan bakar bakar. minyak. Tujuan karbon Jadi BBM. kita itu di wisata Betul, nggak betul. terpaku hanya nyopir aja. Kita harus memikirkan rute yang kita tuju. Apakah nyusun apa enggak gitu kan. Nah, kalau kita tidak nyusun rutenya habis waktu. Acak-acakannya. Habis waktu. Memang peraturannya seperti itu Nah, dari maka- tur tapi itu ya. banyak yang istilahnya kalau di wisata itu rutenya nggak nyusun. Dari sini ke sini, dari sini ke sini habis waktunya di jalan. Cuman kalau pengemudi itu wajib memberi masukan dulu. Kalau memang toh tidak bisa dirubah ya dijalanin. Baru rasain ya. Nah inilah akibatnya. Nah, waktunya terbengkalai kan. Itu wajib memberi arahan kepada travel. Tapi kalau memang rutenya, Pak, maaf rutenya nggak bisa dirubah harusnya, ya udah nggak apa-apa dijalannya. Jangan ke nanya. Nah, cuman kewajiban itu memberi arahan dulu bahwa rutenya nggak sesuai. Nah, gitu. Karena gaji lah. Nah itu oke, masih seru obrolan kita ya, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita untuk di segmen kedua ini. Nanti kita akan kembali di segmen terakhir dengan perbincangan yang juga masih seru. Itu perbincangan tadi selama sebelum ada corona dan pada saat ini. Mau tahu pastinya di sini sobat Om Trip dan juga para travelmate, kegiatan dari selebgram dan juga artis TikTok kita ini apa sih yang dilakukan di masa pandemi ini. Tetap pantengin terus Tripod Om Trip Podcast. Mantap. Kembali lagi di Tripod Om Trip Podcast, masih tetap narasumber Wa Amung. Sekarang nanya kegiatan Wa Amung ya, gimana nih saat pandemi? Kegiatan saat pandemi dari pertama kita nyari kerja kemana-mana imbas dari corona ya. Susah, bukan kita nggak mau kerja. Pegawaianan umumnya. Jadi ayo putar otak. Pernah jual beli, jual motor mulai beas, jual jaket mulai beas. Akhirnya punya inisiatif karena ada latar belakang ilmu istri saya masak kan. Karena dulu juga pernah istri saya itu bekerja jadi kokinya catering. Dari situlah terbersit gitu. Tersirat Terbebani. tersirat, bukan tersirit ya. Tersirat. Gimana kalau kita bikin rumah makan kecil-kecilan, warung nasi lah, warung nasi, ya. wartegnya warteg. Oke lah. Ayo katanya. Nah, begitu siap, geus bingung deui wae.
Modal. Jual beras. Tapi akhirnya alhamdulillah ada salah satu teman saya dari dulu, dia travel juga. Waktu di Pakar, sekarang masih jadi travel. Boleh sebutkan namanya? Boleh. Nah, Kang Yayan. Woi, Kang Yayan, Salah terima kamu. kasih nih, Harusnya Pamuk. inisial Y harusnya. Oh iya. Yayan. Yayan. Inisial aja Y. Dia alhamdulillah dia ngasih modal. Waktu itu ngasih modal 5 juta. Nah, untuk beli barang-barang, terus untuk sewa tempat kan. Iya. Saya memang rumah dekat dengan jalan gitu kan, cuma masuk ke dalam. Ada temen yang punya ruko kosong katanya, kalau mau disewa boleh. Akhirnya sewa ruko, dapat suntikan modal dari teman saya Kang Yayan itu. Nah, akhirnya diolah kan. Akhirnya alhamdulillah jualan warung nasi berjalan sampai sekarang. Walaupun tidak sebesar yang diharapkan, tapi alhamdulillah bisa hidup dan bisa makan. Bisa berjalan Nah, ya, bisa ya, berjalan. Bisa maju ya, Bang? Bisa maju Pakai roda atau maju? Ganong. Kan maju. Pakai roda. Gitu. Ya, oke, berarti sekarang menggeluti dunia kuliner juga. Kuliner, ya. Lebih berbentuk ke rumah makan. Ini menunya menu Sunda atau Nusantara? Menunya menu Sunda jadul. Oh, Sunda jadul. Menu Sunda jadul. Nah. Jadi anak-anak zaman ayeuna mau ngerti. Zaman now-nya. Ada buntil. Buntilnya Buntil dari daun pepaya. Oh, bukan daun talas. Bukan. Daun pepaya identik dengan pahit kan. Tapi karena sudah dijampe-jampe, itu daun pepaya jadi nggak pahit. Nah, itu buntil. Eta cenah obat corona oge. Obat corona. Saya bikin buntil sehari 50 buntil, itu sehari habis. Dari pertama bikin buntil 15 nggak habis, terus naik. Sekarang bikin buntil sekitar 50 habis sehari. Nah, terus semur jengkol. Nah, itu dia koin semur ya. jengkol. Wah, Kojo itu mah. juara itu sumpah. Semur jengkol identik dengan bau kan. Bau, di WC. betul. Kalau di saya nggak. Woi, Karena nggak dimakan. Hah? Karena nggak dimakan. Hah? Bau kan. Jadi kalau Sekarang olahan orang lain kalau makan jengkol itu suka bau di WC. Kalau dari saya bukan nyombong, nggak pernah bau di WC. karena Yang ketiga- pipisnya di luar. Yang ketiga ada menu yang paling jadul, Apa tuh? kada demes. Nggak bakalan pada ngerti. Itu jaket itu tuh. Zaman now mama. Kada demes itu jaket. Kalau saya tahu, kalau kada demes itu, kada demes. Jadi kada demes itu jaket singkong. Hah? Jaket Kulit singkong. singkong. Kulit singkong. Nih, Kulit singkong. kulit Kulit singkong. singkong dikupas, dibersihin, kulit arinya, dikulup, terus dipasak. Itu kada demes. Pakai cabe Jadi arti dari kada demes itu keterlaluan. Keterlaluan itu kulit singkong yang dipasak. Makanya namanya kada demes. Kada demes. Nah, itu. Jadi menu apa istilahnya? Warung nasi saya itu Sunda Buhun. Sunda Buhun. Gitu. Jadi Yang menjalankan sekarang Istri. istri. Sekarang masih banget. Masih sampai sekarang. Istri dibantu saya. Makanya jadi gara-gara pandemi ini asa ingat karena sinetron dunia terbaliknya. Sinetron dunia terbalik sok. Sekarang hampir 50%, hampir 50% yang kena imbas corona, terutama kru bus ya. Yang kerja istri. Lalaki nama jadi idoy. Moto jadi dunia terbalik teh kalah jadi zaman ayeuna soak pisan gitu. Jadi istilahnya kami sebagai kru bis yang kena imbas corona bukan tidak mau bekerja, Ya. bukan tidak mau berusaha. Itu juga udah usaha kesana kemari. Bayangin di Jawa Barat aja kru bus para wisata yang kena imbas corona itu bisa 1000 lebih atau
kru bus bisa 1.000 lebih. Sedangkan kalau ada satu perusahaan yang menerima pengemudi, misalkan pengemudi 10 yang datang bisa 200. 200, betul. Pasigung-sigung, Ya. pasiku-siku gitu. Nah itu. Jadi kita putar otak. Gimana caranya supaya bisa hidup di dunia pandemi ini. Menyesuaikannya akhirnya bisalah kita bikin warung nasi gitu. Karena ilmu istri bisa masak diterapkan di sekarang. Padahal itu emang istri itu dari dulu pengen buka warung nasi dari dulu, dari tahun 2010. Oh, baru terlaksana sekarang di kala pandemi. Kenapa baru terlaksana sekarang? Karena dulu saya berprinsip seorang istri itu diam di rumah, Ya, Oke. nggak usah kerja, Oke. berarti kaduhungnya pamu. nggak tiba heula gitu. Nah, Ya. kaduhung teh tiba heula. Iya. Kalau memang lamun tiba heula mah ya lumayan lah. Pertanyaan selanjutnya, Wak Amung, harapan buat pemerintah khususnya dari dunia pariwisata yang terkena dampak pokoknya sampai ada bendera putih katanya. Kalau di Tom and Jerry bendera putih berarti nyerah. Nyerah. Ya. Angkat tangan ya. Mungkin ada kiat-kiat Jadi atau harapan. harapannya di masa sekarang nih, Wah, di masa sekarang, di masa PPKM, sama harapan setelah Ya. semua kehidupan kembali normal. Silakan, Wah, apa tuh harapannya? Jadi harapannya kami sebagai pelaku wisata ya. Ya, betul. Jadi pelaku wisata itu bukan 1 orang, 2 orang, tapi ribuan sampai jutaan orang. Jutaan. Ya. Dari pertama kru bus sampai pengusaha bus, dari pertama yang punya hotel sampai karyawan hotel. Di tempat wisata juga banyak. Iya. Dari pertama pedagang asongan sampai ya banyak kena imbas. Yang saya harapkan buat pemerintah, Bu, kalau ngasih aturan itu dengan solusi. Ya, betul. Nah gitulah. Kalau aturan tanpa solusi ya akhirnya kayak kita naik mobil mogok, mobil itu nggak boleh dinaikin, tapi mobilnya nggak pernah dibetulin. Itulah aturan tanpa solusi. Nah harapannya buat pemerintah ya, loh, kita orang dikurung tapi nggak dikasih makan, akhirnya berontak. Nah itulah, jadi mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini buat pemerintah, semoga pandemi ini cepat beres dan cepat, istilahnya kami itu bukan pengemis sebetulnya Iya. yang pengen dikasih bantuan gitu. Betul. Kami bukan peminta-minta yang kayak orang pemalas, bukan. Betul. Kami hanya minta berilah kebebasan untuk mencari pekerjaan. Betul. Berilah kebebasan untuk berusaha. Ikhtiar ya. Ya ikhtiar menafkahi anak istri. Sekarang sudah banyak di TV-TV di mana-mana ada banyak yang bis yang mengibarkan bendera putih gitu kan, tanah menyerah. Itu kan tanah menyerah, bendera putih. Makanya kalau PPKM kalau diasumsikan kepada orang yang mengibarkan bendera putih, peraturan pemerintah kami menyerah. Makanya mengibarkan bendera putih. Makanya mengibarkan bendera putih. Itu aja. Jadi mudah-mudahan lah cukup, karena seumur hidup baru kali ini kita sengsara. Ya. Bukan sengsara, sebetulnya disengsarakeun. Ya, disengsarakeun. Anu gawe Dipersulit ya. Komo anu nganggur kan. Dipersulit. Yang kerja jadi nganggur, apalagi yang Yang nganggur. nganggur. Nah, gitu. Itu. Terus harapan setelah Pandemi ini Setelah selesai. harapan setelah pandemi, bukan harapan sebetulnya ya, penekanan. Penekanan. Harus jadi contoh. Inilah sebanyak-banyaknya orang berusaha, kalau sudah dikasih masalah seperti ini teriak. Betul. Jadi buat nanti kalau misalkan pandeminya sudah habis, mungkin orang akan belajar dari kesalahan.
lawan cek dina TikTok mending poya. Artis TikTok mah apa wae. Poya bangkrut kan. Iya, poya bangkrut. Gitu. Bangkrut itu nah. Jadi harus jadi pelajaran untuk sekarang kalau nanti pandeminya habis mungkin kata poya itu udah Hilangkan ya. Nah, gitu. Jadi kita tetap harus mengirit untuk pastilah orang bakal ada susahnya kan. Betul. Susah. Di balik pahit pasti ada manis ya. Saya kayak suka kadohung gitu. Kunaon make teu nabung. Coba lah punya tabungan. Mau balangsak seperti ini gitu Nah, kan. betul. Soalnya dulu masih sebelum pandemi itu masih harta masih ganjangot. Nah, dikerok bijul deh. Nah, itu salah sebetulnya Betul. salah pisan. Karasana mah ayeuna. Puluhan tahun orang usaha. Lamun dikumpulkan berapa puluh juta. Hilang. Ku pandemi sih kayak begini. Baru juga 1,5 tahun lah ada. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nges habis. Harta benda habis dijual. Betul. Nah, jadi harapannya kalau memang mudah-mudahan kalau pandemi sudah hilang, ya mungkin orang akan belajar untuk mengirit dan menabung gitu kan. Untuk naon lah poya. Jadi pelajaran lah. Jadi pelajaran lah poya. Kalau misalnya ada Poya bangkrut ya kayak. Oke ya. hamur gitu. Nah, itu teman Om Trip dan juga sahabat Travelmate semua, kata yang paling berkesan untuk hari ini adalah hindari foya-foya. Karena corona 1,5 tahun kita habis apa yang kita punya. Itu corona yang suatu saat akan berakhir. Ingat, kita akan dipertemukan dengan yang namanya umur. Kita tidak bisa berkarya karena umur kita sudah sangat tua. Hindari foya-foya, hemat dari sekarang gitu ya. Nah, dan juga untuk pemerintah juga tadi ada sedikit tanggapan dari Wak Amung juga. Kita ini bukan pengemis, warganya bukan juga seorang peminta-minta, kita tetap berjuang, tapi berikan kami solusi dan berikan kami kebebasan untuk menghidupi keluarga kami. Luar biasa sekali hari ini, Om. Mantap. Wamung, terima kasih banget nih udah cerita tentang bis, terus pengetahuan dari Rihting ya. Iya, dari Sen juga. Dari Sen, dari sampai bisa jadi tenar di Instagram, di TikTok, keren banget lah. Mudah-mudahan pokoknya. bisa menginspirasi. Menginspirasi teman-teman Om semua ya. Intinya harus rajin menabung karena kita nggak tahu kedepannya kayak gimana ya. Tetap di channel Om Trip, like, comment, share, subscribe, tonton sampai habis ya. See you again. Thank you, Pak Mung. Atur nuhun.